Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Jadi teman-teman, pada channel kali ini kami akan membahas mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada video yang akan ditampilkan. Nah, sebelum masuk ke video nih teman-teman, sebenarnya sungguh luar biasa sekali ya anugerah Tuhan dan rahmat serta hidayahnya untuk manusia, yaitu berupa pikiran, karena dengan pikiran manusia itu dapat terus melakukan inovasi yang dapat menunjang kesejahteraan kehidupan manusia. Salah satunya yaitu listrik. Teman-teman kira-kira pernah nggak sih gosokin sisir pada rambut? Nah, terus kalau udah digosokin, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kamu pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, bagaimana juga itu bisa terjadi? Gimana lampu yang ada di rumah teman-teman itu bisa nyala, atau televisinya bisa nyala, atau mungkin magicomnya bisa dibuat untuk menanak nasi. Nah, itu semua karena adanya listrik ya. Nah, tetapi ketika kenapa lampu itu bisa menyala, itu karena adanya listrik yang mengalir. Nah, pada subbab ini kita akan belajar dulu mengenai listrik statis. Nah, apa sih itu listrik statis? Oke. Yang pertama itu ada konsep listrik statis. Jadi teman-teman perlu tahu dulu nih, kalau listrik statis, namanya aja statis, berarti diem, stagnan, ya udah nggak ngapa-ngapain, ya udah listriknya diem aja, artinya listriknya nggak ngalir. Nggak kayak listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu listriknya bisa mengalir, yang akhirnya bisa membuat lampu menyala. Nah, listrik statis ini kita butuhin untuk nantinya sebelum masuk ke listrik dinamis gitu ya. Nah, yang pertama itu ada muatan listrik. Jadi kemarin teman-teman pasti udah belajar nih mengenai atom dan lain sebagainya. Jadi teman-teman masih ingat kalau atom itu kan adalah merupakan, jadi atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu zat, lebih kecil dari debu ya pastinya. Pokoknya kecil banget, nggak bisa dilihat sama mata. Nah, atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron itu bermuatan negatif. Nah, jadi di intinya atom itu kan ada proton sama neutron. Nah, dia itu dikelilingi oleh elektron. Oh iya, kalau neutron itu dia tidak bermuatan atau netral. Kalau proton dia bermuatannya positif. Nah, kalau elektron yang mengelilingi tadi itu muatannya negatif. Nah, kira-kira bagaimana sih interaksi antar muatan listrik pada suatu benda itu? Kemudian kejadian apa aja kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan adanya gejala interaksi antara muatan listrik? Tadi kan udah dibahas nih, ada muatan positif, ada muatan negatif gitu ya. Nah, ternyata ketika muatan positif sama muatan positif ketika didekatkan, mereka tuh akan saling berjauhan. Tetapi ketika muatan positif dideketin sama muatan negatif, mereka akan saling tarik-menarik teman-teman. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa muatan yang sejenis ketika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan muatan yang tidak sejenis ketika didekatkan akan saling tarik-menarik. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui berbagai jenis muatan tadi ya, kira-kira teman-teman udah bisa nyimpulin belum nih, kenapa sisir setelah digosokin ke rambut itu bisa menarik kertas ketika dideketin dengan kertas? Ternyata di sini sisir itu menerima elektron dari rambut manusia, sehingga sisir menjadi kelebihan muatan negatif. Ketika menarik kertas, maka kertas itu akan ikut sisir itu. Nah, kemudian pada gambar ini kenapa setelah penggaris plastik itu digosokkan ke kain wol, itu sama ketika dideketin dengan kertas bisa menarik kertas? Ternyata
kain wol itu bermuatan negatif. Oke, selanjutnya setelah mengetahui bahwa muatan listrik itu dapat tarik-menarik dan juga dapat tolak-menolak, tapi gimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut? Mungkin itu sama aja dengan jarak ketika kalian LDR gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806 telah menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda yang bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan neraca puntir Coulomb seperti pada gambar yang nanti akan ditampilkan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beda potensial, teman-teman. Nah, tahu nggak sih kenapa petir itu berbahaya? Apa sih sebenarnya petir itu? Dan siapa orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir itu terjadi karena adanya gejala listrik statis? Jadi, hal itu ditemukan pertama kali oleh Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Menurut Franklin, petir itu merupakan kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Jadi petir itu dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi tadi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Kemudian besarnya beda potensial listrik itu dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Secara matematis dapat disimpulkan dengan delta V itu sama dengan W per H, di mana delta V-nya itu adalah beda potensial dengan satuan volt, W-nya energi listrik dengan satuan joule, dan H-nya itu adalah muatan listrik dengan satuan